Bapak Ibu sekalian, untuk lebih mengenang beliau, mengambil kebaikan beliau untuk langkah-langkah kita ke depan, marilah kita dengarkan, kita simak testimoni orang-orang terdekat Kiai Haji Hilmi Aminuddin. Di antaranya ialah Dr. Hidayat Nur Wahid. Sekarang beliau sebagai Wakil Ketua MPR RI. Beliau nanti akan menjadikan testimoni perihal waktu beliau memimpin sebagai Presiden Partai Keadilan maupun Partai Keadilan Sejahtera yang begitu dekat dengan Kiai Haji Hilmi Aminuddin. Oleh sebab itu kami mohon perkenan Dr. Hidayat Nur Wahid memberikan testimoni tentang Ustadz kita Kiai Haji Hilmi Aminuddin. Waktu yang tepat dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum wa liyabluwana ayyukum wa ayyuna ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidana Muhammadin khairul anam mualliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalim ala aqibaihi falayadurrullaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyil karim alladzi qala fi hadithihi idza mata ibnu adama in qata'a lahu min amali illa min salat sadaqatul jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw amalun salihun aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhu nabiyil karim. Bapak dan Ibu sekalian, ikhwan semuanya, keluarga besar dari Partai Keadilan Sejahtera, baik di tingkat DPP maupun di tingkat DPW di JKI dan keluarga besar PKS di seluruh Indonesia, para pemirsa PKS TV dan para tokoh-tokoh pimpinan PKS yang hari ini bersama kita melakukan doa, mengenang dan membacakan tahlil dan surah Yasin, Ustaz Al-Habib Abu Bakar Habsyi, Ustaz Didi Nur Hasan, dan yang tadi baru saja memberikan kepada kita tausiahnya Kiai Haji Mudahar Muhtar Hafizahullah, yang beliau Kiai Haji Mudahar Muhtar dengan perkenan beliau menjadi saksi tentang 3 peristiwa yang terjadi di PKS. Beliau menjadi saksi di PKS diselenggarakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dan beliau datang untuk kemudian memberikan sambutannya juga. Beliau juga yang membuka pengajian kitab Irsyadus Syari, sekumpulan daripada tulisan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang diselenggarakan oleh DPW PKS di Jakarta juga. Dan malam hari ini beliau berkenan untuk memberikan tausiahnya, sambutannya dalam peristiwa zikir, tahlil, dan yasin untuk mendoakan para guru-guru kita. Dan dengan cara itu saya kira beliau semakin mendapatkan fakta tentang PKS yang adalah bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terus melakukan apa yang terbaik bagi umat dan terbaik bagi bangsa. Dan sesungguhnya apa yang pada malam hari ini kita lakukan adalah bagian daripada realita tentang berislam, tentang berdakwah, berharokah, berpartai politik yang telah diwariskan oleh beliau guru kita Kiai Haji Hilmi Aminuddin. Kita akan mengenang, mendoakan, dan sekaligus juga mengambil ibrah dari 4 tokoh yang namanya disebut pada malam hari ini. Ada Kiai Haji Hilmi Aminuddin, ada Kiai Haji Jazuli Ahzami Samion Jazuli, ada Ustadz Haji Mutamil Ula, dan ada Ustadz Dhani Anwar. 4 tokoh ini adalah 4 tokoh dengan latar belakang yang berbeda. Kiai Haji Hilmi Aminuddin, latar beliau orang Sunda, tapi pernah nyantri di pesantren atau disantrikan di pesantren Tebu Ireng di Jombang. Kemudian Kiai Haji Dr. Ahzami Samion Jazuli juga adalah seorang
kader beliau, penerus dakwah beliau juga, yang beliau adalah tokoh dari latar belakang Nahdlatul Ulama. Ayahnya adalah seorang kiai besar di kalangan Nahdlatul Ulama, mempunyai pesantren juga di Pati. Kemudian Ustadz Mutamil Mula adalah seorang tokoh kader PKS, murid dari beliau juga Kiai Haji pengurus besar PII. Dan kemudian Ustadz Dhani Anwar adalah seorang tokoh generasi berikutnya yang dulu pernah menjadi ketua cabang Muhammadiyah di Tanah Abang. Jadi 4 tokoh ini menggambarkan tentang keragaman dari latar belakang umat Islam di Indonesia. Ada yang latar belakangnya NU, ada latar belakangnya Muhammadiyah, ada latar belakangnya dari PII, gitu ya. Semuanya adalah menjadi komitmen dan concern daripada Kiai Haji Hilmi Aminuddin untuk mengembangkan dakwah Islam, mengembangkan ukhuwah Islamnya, siap dengan siapapun untuk kemudian memperjuangkan kepentingan umat, kepentingan bangsa. Inilah yang saya rasakan dengan sangat nyata tentang bagaimana beliau memperlakukan kami, para murid, para kader-kader beliau, para yang menyertai beliau dalam dakwah ini, untuk kemudian terus membuka diri. Islam kita adalah sekaligus Islam yang berukhuwah, Islam yang bisa berta'awun, Islam yang bisa melihat ke bahwa seluruh umat Islam adalah saudara. Apalagi seluruh umat Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah saudara. Kita pun juga diajarkan untuk tidak ragu untuk berinteraksi lebih maksimal, ya. Bahkan ketika kemudian beliau menyepakati untuk kita tampil dalam bentuk partai politik, sesungguhnya itu adalah langkah awal atau langkah yang paling konkret bahwa beliau menginginkan bahwa dakwah Islam yang beliau kembangkan, gerakan Islam yang beliau kembangkan, itu adalah gerakan Islam dan dakwah Islam yang memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi bangsa dan negara. Untuk itulah karenanya beliau menyetujui untuk kemudian kita mengambil jalur partai politik. Kalau kemudian dakwah yang beliau inginkan atau gerakan Islam yang beliau inginkan adalah gerakan Islam yang eksklusif, yang tidak peduli dengan nasib bangsa, tidak peduli dengan nasib negara, tidak mementingkan adanya keterlibatan membawa kepada kebaikan-kebaikan, pastilah ya tidak akan dipilih partai politik. Yang dipilih barangkali ya tetaplah sebagai yayasan saja atau sebagai gerakan-gerakan yang kemudian bersifat sangat tertutup misalnya. Tapi beliau tidak mengarahkan dan tidak pernah mengajarkan untuk agar kita kemudian hanya menjadi kelompok yang tertutup, yang eksklusif, yang tidak memberi manfaat yang seluas-luasnya bagi bangsa dan negara. Islam yang beliau ajarkan, harokah yang beliau ajarkan adalah Islam dan harokah yang membawa kepada adanya semangat untuk berislam, yang membawa kepada ta'awun, kerjasama, berkoalisi, membawa kepada adanya saling menerima dan saling menghormati ukhuwah Islamiyah. Karena sekali lagi latar daripada para kader-kader beliau yang sore hari, malam hari ini kita doakan sangat beragam. Tadi ada yang latarnya NU seperti Haji Dr. Azam Samin Jazuli, ada yang latarnya Muhammadiyah seperti Ustadz Dhani Anwar, ada yang latar belakangnya PII seperti Ustadz Mutamimul Ula. Dan inilah yang kemudian saya lihat secara langsung bagaimana beliau mendorong agar kita semuanya betul-betul berada dalam posisi yang memungkinkan untuk menguatkan kebersamaan dengan umat dan sekaligus kebersamaan dengan bangsa. Karenanya ketika tadi saya sudah sebutkan, pilihan kita adalah partai politik. Dan pilihan partai politik itu kemudian berdampak kepada ketika dalam pemilu, kita pada waktu pertama kali sebagai Partai Keadilan, kita waktu itu belum bisa melampaui parliamentary threshold. Kita baru mendapatkan 7 kursi. Suara kita baru 1,4 juta. Yang diperlukan adalah 2%, kita baru mendapatkan 1,4%. Jadi kita belum cukup. Karenanya kita diajak berkoalisi oleh beragam partai politik. Tetapi beliau dengan syuro yang terjadi, beliau kemudian menyetujui untuk kita koalisinya adalah dengan Partai Amanat Nasional. Padahal ada partai-partai lain yang asasnya Islam, ya. Mereka menghendaki untuk berkoalisi dengan PKS,
Tetapi PK waktu itu yang asasnya adalah Islam, kemudian lebih memilih untuk berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional untuk menegaskan kembali bahwa ya kita sudah partai Islam, wajarnya kalau kita kemudian berkoalisi ya dengan kelompok umat Islam juga yang kemudian bisa meluaskan kiprah dakwah kita dan kemudian pilihannya jatuh kepada Partai Amanat Nasional dan kita bentuklah pada waktu itu suatu fraksi yang namanya adalah bukan fraksi Amanat Nasional Keadilan tapi adalah fraksi reformasi. Untuk menegaskan bahwa kehadiran kita adalah memang untuk kemudian mengawal reformasi, mengisi reformasi, mensukseskan reformasi dengan keberadaan kita di parlemen. Jadi menurut saya itu salah satu yang penting untuk kita catat. Bagaimana beliau memperjuangkan Islam, memperjuangkan dakwah Islam, yang kemudian menghadirkan tadi sekali lagi penerimaan dari kalangan NU, penerimaan dari kalangan Muhammadiyah, penerimaan dari kalangan PII, sehingga di antara mereka ada yang kemudian menjadi kader-kader dan pimpinan-pimpinan daripada Partai Keadilan Sejahtera. Atau Partai Keadilan, kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Yang kedua, saya kira yang penting untuk juga disampaikan di sini, beliau memang tokoh yang amat sangat mencintai dakwah ini. Amat sangat mencintai dakwah ini karenanya beliau berkorban, beliau bekerja keras begitu luar biasa untuk kemudian dakwah ini melalui Partai Keadilan Sejahtera bisa eksis. Karenanya bisa kita lihat kalau Al-Quran menyebutnya sebagai hal jazaul ihsan ilal ihsan, kita lihat bahwa ihsan yang telah dilakukan oleh Ustadz Hilmi Aminuddin itu menghadirkan ihsan dari Allah yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat tentang hasil pemilu tahun 1999, apa yang didapatkan oleh Partai Keadilan pada waktu itu sebagai partai politik yang sama sekali baru adalah satu hal yang sesungguhnya sudahlah sangat luar biasa. Bandingkan dengan beberapa partai, dengan mereka mempunyai tokoh yang sangat luar biasa. Kalau di kalangan muda, misalnya ada Partai Rakyat Demokratik PRD dengan tokohnya Budiman Sujatmiko, pada waktu itu sudah malang melintang dia. Ada juga dari Partai Uni Demokrasi Indonesia, PUDI, dengan tokohnya Sri Bintang Pamungkas. Ada juga dari kalangan Partai Islam, ada Partai Umat Islam, pimpinan Profesor Dr. Deliar Nur. Profesor Dr. Deliar Nur saja seorang tokoh yang luar biasa. Ada juga dari Partai Masyumi Baru, di bawah pimpinan Pak Abdurrahman Mahua. Nama Masyumi tentu adalah nama yang sangat luar biasa. Tapi kita lihat bahwa hasil pemilu tahun 1999, 4 partai yang tadi saya sebutkan ternyata tidak mendapatkan satu kursi pun untuk anggota DPR di tingkat nasional. Tetapi alhamdulillah Partai Keadilan sekalipun kita tidak mempunyai nama besar sebesar Prof. Deliar Nur maupun juga Sri Bintang Pamungkas, kemudian pun juga kita tidak punya nama besar seperti Masyumi, kita juga tidak mempunyai para aktivis seperti Budiman Sujatmiko pada waktu itu. Tapi Allah memberikan modal 7 kursi yang kemudian bahkan bisa kita kembangkan lebih lanjut, ya, bisa kita kembangkan lebih lanjut dari 7 kursi menjadi 45 kursi dan seterusnya. Itu semuanya pastilah di balik itu ada seorang tokoh yang sangat luar biasa. Itulah salah satu daripada apa yang diasaskan oleh beliau Kiai Haji Hilmi Aminuddin, yang waktu itu beliau adalah, sekali lagi ini jarang disebut, tapi faktanya beliau adalah Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan, kemudian beliau adalah Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Jadi sesungguhnya Ketua Majelis Syuro sejak awal Partai Keadilan berdiri ya adalah beliau, Kiai Haji Hilmi Aminuddin, dan kemudian ketika berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera, beliau juga yang menjadi Ketua Majelis Syuro sampai tahun 2015. Jadi ihsan beliau kemudian menghadirkan ihsan dari Allah SWT, penerimaan dari bangsa Indonesia, umat Islam di Indonesia, sehingga Partai Keadilan diterima oleh mereka, kemudian pun bahkan ditambah-tambahkan penerimaan itu dibandingkan dengan yang lain. Banyak partai yang ikut pemilu tahun 1999, tapi tahun 2004 tidak lagi bisa ikut pemilu, atau ikut pemilu tapi hasilnya kemudian tidak lagi bisa lolos. Tapi alhamdulillah Partai Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera di bawah bimbingan beliau, kita terus bisa menghadirkan peningkatan-peningkatan. Satu hal yang saya catat dalam konteks ini adalah beliau adalah tokoh yang sangat mengedepankan musyawarah. Dalam seluruh kegiatan yang terjadi dalam konteks partai politik, bahkan ketika tadi saya sebutkan di depan, memilih wajah partai politik itu pun adalah hasil musyawarah. Kalau beliau berkehendak, karena semuanya adalah murid-murid beliau,
Kalau beliau berkehendak, maka sangat mudah beliau perintahkan, sudah bikin apa saja, apakah namanya yayasan atau LSM atau ormas, itu bisa terjadi. Tapi beliau tidak, beliau kumpulkan murid-murid beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kemudian dia dilakukan musyawarah. Dan pada waktu itu ada 3 opsi semuanya, apakah bikin partai politik, atau bikin ormas, atau bikin yayasan saja. Dan ternyata mayoritasnya menghendaki adanya partai politik, dan jadilah partai politik. Ketika kemudian partai politik berdiri bernama Partai Keadilan, dan itu adalah syuro, jadi beliau tidak kemudian memaksakan kehendaknya dan atau mengarahkan untuk sesuai apa yang beliau inginkan, beliau biarkan kami semuanya untuk bermusyawarah dan kemudian memutuskan, dan keputusan itu kemudian hidup secara bersama. Ketika Partai Keadilan kemudian baru mendapatkan 7 kursi dan 1,4 juta suara, dan itu artinya belum mencapai parliamentary threshold, kemudian kami harus bermusyawarah. Mau apa ini? Lagi-lagi kalau beliau mengkehendaki, sudahlah kita sudah tidak lolos, ya sudah ngapain juga Kak kita berlanjut. Kita kembali saja ke yayasan, ke ngurusi majelis taklim, ngurusi pesantren. Enggak, beliau musyawarah lagi. Beliau ajak para murid beliau, sahabat-sahabat beliau bermusyawarah, dan kemudian kita semuanya sepakat untuk membentuk perahu baru bernama Partai Keadilan Sejahtera. Dan termasuk nama Partai Keadilan Sejahtera ini pun juga sebenarnya adalah satu hasil musyawarah. Kalau beliau berkehendak untuk kemudian namakan apa saja, ya akan terjadi itu. Tapi beliau membiarkan kami bermusyawarah dan kemudian secara bersama-sama membuat keputusan. Tadinya ada yang ingin membuat namanya Partai Keadilan dan Kesejahteraan, satu ungkapan yang lebih cocok. Tapi kalau itu disingkatkan menjadi PKK. Kalau PKK kemudian ingatnya kepada zaman Orde Baru, dan itu akan kontraproduktif dengan apa yang kita inginkan. Kemudian muncullah nama Partai Keadilan Sejahtera. Nama Partai Keadilan Sejahtera adalah hasil musyawarah. Di situ Ustadz Hilmi Aminuddin rahimahullah sebagai ketua Majelis Syuro, beliau sekali lagi tidak memaksakan kehendaknya, beliau tidak mengarah-arahkan, tapi beliau memberi ruang bagi kami semuanya untuk bermusyawarah, dan kemudian ketika keputusan sudah diambil, kemudian kita laksanakan secara bersama-sama. Itu adalah satu hal yang sangat luar biasa, termasuk di dalam pemilihan presiden partai, termasuk juga di dalam pemilihan momentum-momentum yang terpenting. Beliau selalu mengedepankan prinsip bermusyawarah, dan itu satu hal yang sangat-sangat dipentingkan, karena dengan cara itu maka seluruh potensi kader tersalurkan, terkomunikasikan, tersampaikan, terdialogkan, dan kemudian kita memutuskan satu keputusan bersama. Kemudian kita bersama-sama memperjuangkan dan memenangkan keputusan kita secara bersama-sama itu. Dan itulah yang kemudian apa yang Al-Quran menyebutnya sebagai wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajatin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Ini yang kemudian kita dapatkan. Tu'ti ukula kullahin bi rabbiha, itu betul-betul hadir membawa kepada sesuatu yang bisa dinikmati, dilihat, disaksikan oleh bukan hanya oleh kader Partai Keadilan Sejahtera, tapi bahkan juga oleh seluruh umat dan seluruh bangsa. Dalam konteks keumatan dan kebangsaan, beliau selalu menegaskan tentang kehadiran kita sekali lagi adalah bukan hanya untuk kepentingan PKS, bukan hanya untuk kepentingan, bahkan bukan hanya untuk kepentingan umat, tapi kita hadir untuk kepentingan umat, kepentingan bangsa, bahkan pada tingkat kepentingan yang bersifat internasional. Karenanya pada masa beliau menjadi ketua Majelis Syuro di Partai Keadilan Sejahtera, ketika saya menjadi presiden partai, ada beberapa peristiwa yang sangat penting yang menurut saya bagian daripada pembuktian bahwa kehadiran beliau bersama dengan PKS atau beliau mengawal PKS menjadi satu partai yang kepeduliannya adalah kepedulian yang seluas kepedulian Islam itu sendiri, yaitu umat manusia pada tingkat kemenyeluruhannya. Sebagaimana itu juga ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Karenanya ada 2 peristiwa pada waktu itu ketika kita menyelenggarakan demo yang sangat besar, ya, demo yang memenuhi jalanan dari bundaran Semanggi sampai ke bundaran Tamrin, sampai ke Patung Kuda, sampai ke depan Kedutaan Amerika Serikat, sampai ke Masjid Istiqlal, hampir 1 juta massa waktu itu yang hadir, semuanya aman, tertib dan damai. Demo ini diikuti oleh massa dari kelompok yang paling kanan, bahkan Forkot waktu pun ikut, bahkan kalangan dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu, dari Kristiani juga ikut demo sama dengan kita semuanya. Untuk apa? Waktu itu kita menolak
intervensi dan perangnya Amerika terhadap Irak. Dan kemudian berikutnya kita juga melakukan demo yang juga besar membela kepentingan Palestina dari penjajahan Israel. Saya mengatakan bahwa ketika kemudian kita di PKS membuat keputusan ini, beliau sepenuhnya mendukung, beliau sepenuhnya mensupport, beliau sepenuhnya memberikan ruang bagi para kadernya, bagi pimpinan partai untuk mengembangkan sikap kepeduliannya, sikap tanggung jawabnya, kemampuan bekerja samanya, kemampuan untuk mengekspresikan kebaikan-kebaikan. Beliau dukung sepenuhnya sehingga dengan itu kemudian tampillah Partai Keadilan dan kemudian Partai Keadilan Sejahtera sebagai entitas yang diterima oleh masyarakat luas, dihormati oleh masyarakat luas, dan menghadirkan kontribusi-kontribusi yang meluas bagi seluruh masyarakat untuk kepentingan bukan hanya kepentingan nasional, bahkan sampai pada kepentingan di tingkat internasional. Saya ingin kembali kepada kepentingan di tingkat nasional. Kita akan lihat bahwa apa yang kemudian berbimbingan pada kami, pimpinan Partai Keadilan dan kemudian Partai Keadilan Sejahtera, salah satu di antaranya adalah beliau memberikan kepercayaan yang penuh bagi pimpinan partai untuk melakukan manuver, ya, untuk kemudian mengembangkan kemampuan bekerja sama, kemampuan berkoalisi, kemampuan untuk kemudian menghadirkan kemaslahatan yang lebih besar. Dan itu terlihat betul ya bagaimana Partai Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera pada waktu itu berada di dalam, tadi saya katakan, dalam koalisi dengan PAN, dan kemudian di dalam koalisi besar menghadirkan demo untuk membela Palestina dan membela Irak gitu. Tapi ada juga yang waktu itu terjadi adalah ketika kita kemudian berkoalisi untuk menentukan tentang calon presiden tahun 2000, koalisi tahun 2004 maupun koalisi ya dalam konteks saya pada tahun 2004. Ada dinamika yang sangat luar biasa pada waktu itu. Tetapi yang saya catat, bisa saya di sini adalah bahwa dalam dinamika itu beliau tetap mementingkan adanya bermusyawarah. Beliau tidak kemudian memaksakan kehendaknya atau beliau kemudian tidak mengarahkan kepada apa yang beliau kehendaki saja, tapi beliau memfasilitasi agar seluruh kadernya bermusyawarah sampailah kemudian kita bisa menentukan keputusan kita, termasuk pada akhirnya kita mendukung Pak SBY dan JK, dan kemudian itu adalah dukungan yang luar biasa karena seluruh partai di luar daripada yang mendukung Pak SBY JK, yaitu Partai Demokrat, PBB, dan PKPI, seluruhnya sudah ngeblok ke Mega Hashim. Di sana ada PDIP, ada Golkar, ada PKB, ada seluruh partai sudah ke sana. Hanya PKS saja yang kemudian mendukung Pak SBY JK. Tentu di balik itu ada Kiai Haji Hilmi Aminuddin yang terus membimbing kita bagaimana kita menentukan pilihan pada masa yang sangat genting itu. Bayangkan seluruh partai sudah mendukung Mega Hashim. Partai-partai besar, ya Golkar, ya PDIP, semuanya ada di sana dengan tokoh-tokoh besarnya. Hitung-hitungan sederhananya seolah-olah ya mestinya kita mendukung sana supaya menang. Tapi beliau dengan basirahnya dan kemudian dengan surah yang kita lakukan bersama, kemudian kita memutuskan untuk mendukung Pak SBY JK, dan itu ternyata satu sikap politik yang ditunggu-tunggu betul oleh kawan-kawan dari Demokrat, dan ketika kita memberikan dukungan itu mereka merasa sangat terbantu dan sangat terharu, dan kemudian juga kita rasakan bagaimana gerakan yang ada di lapangan, dan kita tahu bahwa ternyata ijtihad itu benar, dan kemudian menanglah kita dalam pemilu tahun 2004 memenangkan Pak SBY JK. Saya ingin mengatakan bahwa beliau sebagai pimpinan tertinggi, ketua Majelis Syuro, beliau tetap membimbing kita bahkan di dalam perkoalisian ketika kondisinya sangat genting semacam itu. Dan ternyata pilihannya adalah sangat tepat, dan kemudian kita bisa masuk menghadirkan kemenangan pada waktu tahun 2004 itu. Terakhir, ikhwan akhwat sekalian yang saya hormati, dari begitu banyak hal yang kita bisa ingat dari beliau, dan kami sebagai pimpinan partai sangat ingat dari beliau, adalah bahwa beliau dalam seluruh manuvernya, sekalipun tadi koalisi dengan banyak pihak, dalam banyak peristiwa, bahkan berskala internasional sekalipun, tapi beliau tidak pernah lupa untuk selalu mengingatkan kami semuanya dengan Al-Quran.
dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan tafsir Al-Quran, dengan pemahaman Al-Quran yang kemudian dikokohkan dengan bagaimana fiqh sirahnya, bagaimana Rasulullah dan para sahabat menghidupi Al-Quran itu sendiri. Dan hadirlah sebuah pemahaman berislam yang di dalamnya ada harokahnya, di dalamnya ada ukhuwah Islamiyahnya, di dalamnya ada ta'awunnya, di dalamnya ada kepeduliannya, dan jadilah kemudian Partai Keadilan Sejahtera, satu entitas partai politik yang mempunyai manhaj dan mandatnya sudah terbukukan, yang kemudian bisa terus dikembangluaskan, bahkan kemudian alhamdulillah selalu bisa menaik dari pemilu ke pemilu, selalu saja ada yang naik dari perolehan PKS itu, dan menurut saya itu adalah bagian daripada hasil sajarah thayyibah yang telah beliau tanamkan, yang beliau didikkan kepada para kadernya, kepada kami semuanya pimpinan Partai Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera, dan kemudian dampaknya kepada pimpinan dan Partai Keadilan Sejahtera pada periode-periode berikutnya dalam pemilu 2009, 2014 dan tahun 2019, semuanya mengalami kenaikan-kenaikan dibandingkan dengan partai-partai yang lain yang dulu pernah hadir dan kemudian tidak lanjut atau sempat lanjut tapi kemudian berhenti lagi. Alhamdulillah Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai asasnya Islam, dan sekali lagi asas Islam itu pun juga adalah asas yang memang dibenarkan oleh undang-undang. Sejak Pak Habibie menjadi presiden, beliau sudah mencabut Undang-Undang nomor 3 tahun 85 yang mewajibkan asas tunggal. Pada waktu Pak Habibie tahun 1999 beliau sudah membuat satu undang-undang baru tentang partai politik yang tidak mewajibkan asas tunggal, dan kemudian tahun 2002 Bu Megawati juga membuat undang-undang yang membolehkan asas di luar daripada Pancasila selama tidak bertentangan Pancasila, dan itu dikuatkan lagi oleh Pak SBY tahun 2008 dengan undang-undang yang beliau buat yang lagi-lagi memberi ruang bagi partai politik untuk berasas Islam, karena Islam memang tidak bertentangan dengan Pancasila. Saya kira sekali lagi ketika kemudian PKS menjadi partai PK dan PKS menjadi partai asasnya Islam, adalah arahan beliau kepada kita semuanya agar ya kita adalah partai politik tapi kita adalah partai Islam, ada Al-Quran dan As-Sunnah yang kita rujuk, tapi sekaligus ada Al-Quran dan As-Sunnah yang kita rujuk adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang menghadirkan berislam, yang peduli, yang cinta bangsa, cinta negara, cinta sesama, ada ukhuwah Islamiyah, ada ta'awun, ada fastabil khairan, dan kemudian jadilah Partai Keadilan Sejahtera dengan pimpinan-pimpinannya, dengan kader-kadernya. Ada yang sudah wafat, minhum man qada nahbah wa minhum may yantadir wa ma baddalu tabdila. Insyaallah kami semuanya tidak akan berubah dari khitbah yang telah beliau buat, dan jazakumullah khairan katsiran kepada beliau Kiai Haji Hilmi Aminuddin, kepada para kiadah kita yang sudah mendahului kita semuanya, Ustaz Rahmat Abdullah, Ustaz Yoyo, dan semua yang telah mendahului kita semuanya, termasuk Mas Tamim, kemudian juga Ustaz Azam Samin Jazuli, Ahdani Anwar, dan semuanya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Kami akan melanjutkan perjuangan antum semuanya. Mudah-mudahan akan menjadi kelanjutan daripada sedekah jariyah, amal soleh yang pahalanya antum bisa terima selanjutnya sampai nanti Allah masukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Astagfirul khairat wa nasrul minal qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.